Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan kedua kita. Pada perkuliahan pertama, kita telah mempelajari pengetahuan dasar tentang jaringan komputer. Hari ini kita akan membahas topik yang tak kalah menarik, yaitu perkembangan dunia jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah tulang punggung dari dunia digital saat ini. Segala sesuatu mulai dari internet hingga komunikasi antar perangkat didukung oleh jaringan. Dalam perkuliahan ini kita akan menjelajahi bagaimana dunia jaringan telah berkembang seiring waktu dan bagaimana perkembangan ini mempengaruhi kita semua. Pada materi ini kita membahas step by step dunia jaringan yang terjadi secara real pada kehidupan manusia. Tapi pada materi ini kita fokuskan yang terjadi pada Indonesia saja. Yuk kita coba ingat yang terjadi pada Indonesia ini. Tentu khususnya pada perkembangan dunia jaringan komputer. Nah, di sini kita mulai dari satu masa yang dimana internet sudah digunakan untuk masyarakat umum, bukan untuk kalangan tertentu. Internet itu masuk ke Indonesia antara tahun 1988 atau sekitar tahun 1990-an. Namun saya belum tahu pasti tentang tepatnya tahun berapa internet pertama kali masuk Indonesia, di mana pada masa ini kecepatan internet di zaman tersebut dimulai dari kecepatan 1200 bps, lalu 14,4 kbps, lalu 1,5 MB hingga 2 Mbps. Nah, antara tahun 90-an hingga 2000-an di mana adalah awal-awalnya internet mulai digunakan masyarakat umum di Indonesia. Namun, tentu penggunanya masih sedikit. Tahun 2000-an ke atas, pengguna internet masyarakat di Indonesia sudah mulai banyak jumlahnya. Nah, masih ingat gambar ini? Ya, pada masa awal-awal internet mulai ngetren digunakan di Indonesia adalah menggunakan jalur kabel telepon agar bisa internetan. Nah, seseorang jika ingin memasang internet, maka ia harus mempunyai jalur kabel telepon di rumahnya terlebih dahulu. Ini adalah di mana masa-masa handphone belum ada web browsernya. Di zaman itu, handphone belum bisa mengakses internet. Di zaman ini, kita bisa mengakses internet hanya jika di depan komputernya saja. Nah, jika kita keluar rumah atau beraktivitas, maka kita dalam keadaan tidak terhubung dengan internet. Nah, di zaman ini, internet masih sangat mahal sekali. Di zaman itu, kita bisa mengakses internet hanya jika di depan komputer saja. Jika kita keluar rumah atau beraktivitas, maka kita dalam keadaan tidak terhubung dengan internet. Di zaman itu, internet masih sangat mahal, ribet, tidak fleksibel, kecepatannya benar-benar lambat. Bahkan, untuk mengakses halaman Google aja, memakan waktu yang tidak sebentar seperti sekarang. Nah, di zaman itu komputer masih berbentuk seperti ini. Nah, pada zaman itu, seseorang membutuhkan biaya investasi atau modal yang besar untuk dapat mengakses internet. Seperti punya telepon, jalur kabel telepon, komputer, biaya bulanan listrik yang lumayan, meja komputer, dan masih banyak lagi. Di zaman itu, memang hanya orang-orang yang mempunyai finansial yang baik yang dapat mengakses internet. Beda dengan zaman sekarang, yang dimana orang jika ingin mengakses internet sudah benar-benar low cost, bahkan tanpa modal sekalipun, yaitu seseorang cukup mendatangi warnet, maka ia sudah dapat mengakses sepuasnya dengan dibatasi waktu tertentu. Andai saja seseorang itu ingin menginvest untuk dirinya agar bisa dapat mengakses internet, maka cukup membeli handphone seharga 350 sampai 500 ribuan.
kartu SIM card, dan pulsa sekitar 50 ribuan untuk membeli kuota. Maka ia sudah dapat terhubung dengan internet kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun. Sekarang, komputer sudah dapat disimpan dalam saku celana. Mau saku baju, ia dapat menyala tanpa harus mencolokkannya ke listrik. Nah, dapat dibawa kemana-mana, dapat digunakan di mana-mana, sangat fleksibel, yaitu apa? Smartphone. Ya, kenapa smartphone? Apa bedanya komputer dengan smartphone? Hampir nggak ada bedanya. Sama-sama memiliki OS, sama-sama memiliki prosesor, sama-sama memiliki RAM, sama-sama memiliki tempat penyimpanan data, sama-sama bisa mengakses internet, sama-sama bisa membuat dokumen, ya kan? Hampir tidak ada bedanya. Kini, di zaman sekarang, seseorang yang ingin terhubung dengan internet atau jaringan komputer itu sudah berubah drastis. Menjadi sangat mudah. Siapapun yang mengaksesnya, biayanya rendah, dimanapun dan kapanpun. Sangat jauh sekali di zaman 2000-an ke atas. Di masa itu, internet baru-baru digunakan masyarakat Indonesia pada masa itu harus lewat jalur kabel telepon. Sekarang tidak butuh seribet itu. Sangat simpel, cukup beli SIM card, dapat dibeli dimanapun, beli pulsa dapat dibeli dimanapun, tinggal dibelikan kuota dari pulsa tersebut. Maka orang itu sudah terhubung dengan internet. Nah, terima kasih telah menyelesaikan perkuliahan kedua kami hari ini. Saya harap teman-teman mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang perkembangan dunia jaringan komputer. Jaringan komputer telah mengalami perkembangan yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. Dan kita telah melihat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan pemahaman ini kita dapat lebih baik memahami bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan kita. Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi dosen pengampu mata kuliah. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.